Tahu Nabi Ayub kan? Oke, Nabi Ayub dengan kita soleh mana? Nabi Ayub. Beliau Nabi, kita bukan. Pernah nggak berbuat maksiat Nabi Ayub? Tidak. Salah apa Nabi Ayub sampai diuji dengan penyakit yang dideskripsikan dalam Al-Quran? Penyakit itu tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dialami orang sebelumnya. Tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dirasakan orang sebelumnya. Artinya spesial, betul-betul sakit. Nabi sakit. Dan untuk menuju sakit itu ada dua proses dulu. Hari pertama, semua aset beliau itu habis semua. Beliau itu orang kaya, yang kaya luar biasa. Ternaknya banyak, kebunnya banyak. Hari pertama, satu hari, ternaknya mati semua, kebunnya terbakar. Ya, apa yang terjadi? Malah makin meningkat ibadahnya. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan ujian ini untuk saya, bukan pada hamba yang lain. Engkau percaya dengan saya. Setan makin penasaran. Ya Allah, minta izin. Yang kedua, wafatkan semua keluarganya dari anaknya. 12 anaknya, hari kedua meninggal semua. 12 anaknya, meninggal semua. Terima kasih ya Allah, yang telah menitipkan anak-anak itu untuk aku rawat, dan selesai tugasku merawatnya, dia kembali kepada pemiliknya. Setan makin penasaran. Ya Allah, izinkan, berikan ujian sakit yang tidak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Ya, yang kalau di tafsir-tafsir itu agak berlebihan, sampai ada binatang macam-macam, mau sholat dilepas dulu, itu agak berlebihan. Intinya sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi? Malah nambah lagi badannya. Sampai pada titik puncaknya. Nah, ini poinnya. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Ini nanti jadi ijazah yang kita bisa teruskan pada pertanyaan Anda tadi. Sampai pada puncaknya ketika beliau tidak mampu menunaikan ibadah dengan sempurna lagi karena makin dahsyat penyakitnya yang kemudian menerpa, maka keluarlah kalimat ini. Wa ayyuba, dan pernahkah engkau belajar dan dengar kisah Ayub? Idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau bermohon pada Allah dengan mengatakan, ya Allah, penyakit ini, perhatikan kalimatnya, sudah mulai mengganggu aku sehingga aku tidak bisa menunaikan ibadah lagi dengan sempurna. Jadi minta sembuhnya itu bukan sekedar ingin sehat, tapi motivasinya untuk lebih mendekati Allah. Ya. Anda kalau sakit pengen sehat, biasanya kan pengen sehat kan? Nah, setelah sehat tuh mau ngapain? Di Quran itu ada panduan yang sangat indah. Kalau penyakit Anda ingin disembuhkan, ya, dengan cepat, tatkala orang memvonis Anda mustahil, tidak mungkin dan sebagainya, maka satu hal yang pernah dicontohkan Nabi Ayub, arahkan kesembuhan itu dengan tujuan untuk meningkatkan kedekatan diri dengan Allah. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai menghambat hamba untuk semakin meningkatkan ibadah kepadamu, sedangkan Kau yang paling sayang kepadaku. Kalau pada yang paling sayang tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti berharap? Wa anta arhamur rahim. Apa yang terjadi? Fastajab. Dijawab itu dengan cepat tanpa jeda. Harfu aqfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan doanya tanpa jeda. Begitu bermohon, seketika dikabulkan. Tapi kapan pengabulan itu terjadi? Ketika sabar. Istrinya berkata begini, Papa, kalau bahasa kita ya, Papa kan Nabi, Rasul, minta aja sama Allah sembuh. Nggak minta kaya, minta sembuh pasti dikabulkan. Apa jawab Nabi Ayub? Swiss, jawabnya apa? Kata Nabi Ayub ini, Mah, berapa lama kita ini kaya? Ada riwayat mengatakan 70 tahun, ada riwayat mengatakan 20 tahun. Berapa lama kita sehat? 20 tahun. Berapa lama kita diuji sakit? 15 tahun. Nanti sajalah saat sakitnya sama dengan ujian sehatnya. Selama 20 tahun baru aku minta kepada Allah. Aku malu diuji sehat 20 tahun, diuji keberkahan 20 tahun, baru diuji sakit, sabarnya belum optimal, aku sudah minta kepada Allah. Nanti saja kalau sudah sama ujian sakit dengan sehatnya baru aku minta. Tapi ini bukan level yang kita harus tiru gitu kan? Tidak, bukan begitu maksudnya. Saya ingin tunjukkan bagaimana beliau mengelola implementasi sabar dalam kehidupan. Jadi ketika seseorang bisa melihat syukur dan sabar, dua anugerah yang ditampilkan untuk mengenal Allah, disitulah semua jadi netral.
Ini yang dimaksud hadis Nabi dalam Sahih Al-Bukhari, ajaban li amril mukmin. Orang Islam itu kalau imannya sudah mulai meningkat, akan terjadi peristiwa yang mengagumkan. Apa yang terjadi? Jika dia merasakan senang, dia bersyukur. Jika dia diuji dengan musibah yang terasa duka, dia bersabar. Sehingga semua terlihat netral untuk mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.